Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya dan Saputro. Saya Muhammad Rafiq. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah manajemen strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai pertemuan 13 mengenai materi metrik BCG, metrik internal eksternal, metrik gen strategi, dan GSPM. Di sini kita akan membahas 5 poin utama. Yang pertama, ada tahapan analisis strategi. Yang kedua, mengenal metrik BCG. Yang ketiga, menjelaskan metrik internal eksternal. Yang keempat, metrik gen strategi. Yang kelima, metrik GSPM. Untuk tahapan analisis strategi, menurut Fuertes, Alvaro, Vargas, Gutierrez, Ternero, dan Sabatin, tahun 2020 mengklasifikasikan proses analisis strategi bersaing perusahaan ke dalam 3 tahap, yaitu input, match, dan decision. Tahap yang pertama yaitu tahap input, mengidentifikasi faktor eksternal, internal, dan profil pesaing. Yang kedua, tahap match, yaitu menyusun alternatif strategi seperti SWOT, SPATS, BCG, IE, dan GS. Yang ketiga, ada tahap decision, yaitu pemilihan strategi terbaik menggunakan GSPM. Untuk studi kasusnya, kita menggunakan PT Unilever. Unilever melakukan analisis strategi eksternal, yaitu tren pasar FMCG, perilaku konsumen regulasi, dan internal, seperti kekuatan merek, SDM, rantai pasok efisien. Untuk peran kebijakan fiskal dalam pertumbuhan, pengaturan pajak dan belanja pemerintah merupakan kunci peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Aktivitas bisnis terstimulasi ketika pemerintah meningkatkan belanja publik, seperti infrastruktur atau layanan sosial, yang dapat meningkatkan permintaan dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang terlalu ketat seperti kenaikan pajak yang signifikan dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan investasi dunia usaha. Untuk metrik BCG atau Boston Consulting Group, menurut Apia, Okumeah, Danso, dan Muhajan, tahun 2018, analisis Boston Consulting Group atau BCG terdiri dari 4 kuadran yang digunakan untuk menggambarkan posisi suatu unit bisnis strategi dari 2 sudut pandang. Kedua sudut pandang yaitu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Keempat kuadran ini adalah yang pertama ada DOC, yaitu di tempat dengan tingkat pertumbuhan dan pangsa pasar yang rendah. Unit bisnis strategi seringkali likuidasi, divestasi, atau bahkan penciutan usaha. Contoh dari PT Unilever yaitu produk lama seperti Clearman tertentu yang penjualannya menurun. Yang kedua ada cash cow, yaitu pangsa pasar yang tinggi dan pertumbuhan rendah seringkali menjadi sumber daya utama. Contohnya seperti Pepsodent dan Rinso, yaitu stabil lalu menghasilkan laba besar. Yang ketiga ada question mark, yaitu pangsa pasar rendah dan pertumbuhan relatif rendah bisa menyebabkan keputusan investasi atau divestasi. Contohnya Love Beauty dan Planet, yaitu baru masih bertumbuh. Keempat ada star, yaitu pangsa pasar yang relatif tinggi dan pertumbuhan tinggi dan investasi tinggi. Contohnya ada Liveboy, Sunsilk, yaitu tinggi permintaan dan pangsa pasar. Saya Muhammad Rafiq melanjutkan dari pembahasan teman saya Gilang, yaitu terkait pembahasan matriks internal dan eksternal. Menurut Umar di tahun 2019 dan Rusdiansyah di tahun 2016, dalam analisis strategi internal dan eksternal, matriks IE terdiri dari 2 kelompok, skor total matriks IFE pada sumbu X dan skor total matriks IFE pada sumbu Y.
pada sumbu X itu skor bobot IFE 1,0 sampai 1,9 menunjukkan posisi internal yang lemah. Skor 2,0 sampai 2,99 itu menunjukkan posisi internal yang sedang. Dan skor 3,0 sampai 4,0 itu menunjukkan posisi internal yang sangat baik. Matriks IE dapat dibagi menjadi 3 kelompok strategi berdasarkan posisi. Yang pertama itu grow and build 1, 2, 4. Itu fokus pada strategi pertumbuhan yaitu market penetration, product development, integration. Yang kedua hold and maintain 3, 5, 7. Fokus menjaga posisi seperti market stability, quality improvement. Yang ketiga harvest and divest. Harvest dan divest itu 6, 8, 9 itu kurangi investasi atau retracement, divestment, cost efficiency. Selanjutnya kita membahas grand strategy matrix. Analisis grand strategi itu melibatkan penguraian dan pemahaman mendalam tentang rencana strategis jangka panjang suatu negara atau organisasi dalam menghadapi tantangan geopolitik dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Menurut Sanjaya, Selawati Gati, dan Birama di tahun 2020 itu menyatakan bahwa matriks grand strategi didasarkan pada 2 dimensi, yaitu posisi bersaing pasar dan pertumbuhan pasar. Matriks grand strategi terdiri dari 10 kelompok. Yang pertama turnaround, yang kedua likuidasi, integrasi, vertikal, yang vertikal diversifikasi, konglomerisasi, konsentrasi, pengembangan produk dan pasar, inovasi, integrasi horizontal, diversifikasi konsentrat, dan kolaborasi usaha. Kuadran 1 itu menunjukkan unit bisnis dalam kuadran ini berfokus pada pasar saat ini, yaitu strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk yang tepat. Kuadran 2, unit bisnis strategis di kuadran ini harus mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan ke pasar yang dimasuki, yang dimana pertumbuhan masyarakat, pasar yang cepat, strategi insentif adalah yang terbaik. Kuadran 3, unit bisnis strategis di kuadran ini mengalami pertumbuhan yang melambat sehingga produknya menjadi kurang kompetitif di pasar dibandingkan pesaing yang ada. Jika strategi diversifikasi tidak berhasil, strategi divestasi atau likuidasi adalah pilihan terakhir. Kuadran 4 itu unit bisnis strategi di kuadran ini memiliki posisi yang kuat di industri yang berkembang lambat. Strategi yang tepat adalah strategi diversifikasi yang terkait atau tidak terkait dengan bisnis utama atau core business. Kita bahas tentang matriks KSPM. Menurut Widyarini dan Unus Salela ZF di tahun 2019 dan Baroto dan Purbo Hadiningrat di tahun 2014, KSPM adalah teknik untuk menemukan strategi alternatif terbaik untuk situasi perusahaan. Widyanti dan Damayanti di tahun 2015 dalam proses pengambilan keputusan, KSPM menggabungkan elemen internal dan eksternal. Kabrianti NK 2014, Suci 2009. Menurut David di tahun 2016, baris atas KSPM terdiri dari strategi alternatif yang diambil dari matriks SWOT. Komponennya termasuk faktor-faktor kunci: bobot, nilai daya tarik AS, nilai daya tarik total TAS, dan nilai daya tarik total TAS. Metode penggunaan matriks KSPM ini ada 4. Yang pertama, tentukan faktor internal dan eksternal kunci. Yang kedua, beri bobot dan nilai daya tarik 1-4. Yang ketiga, hitung total attractiveness score TAS. Yang keempat, strategi dengan nilai TAS tertinggi dipilih. Implikasi strategi nilai kelompok 6 tentang materi matriks BCG, matriks internal eksternal, matriks grand strategi, dan KSPM. Kesimpulan pada presentasi ini yaitu ketika perusahaan memiliki posisi yang kuat di industri FMCG dengan strategi yang konsisten dan adaptif terhadap perubahan pasar, itu berdasarkan analisis BCG-nya, sebagian besar produk